Terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada persoalan penikaman warga di Jembatan Merah Putih, maka Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku melaksanakan rapat dengar pendapat bersama dengan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Rapat tersebut dipimpin oleh Amir Umrah SPI MSI selaku Ketua Komisi 1 DPRD Maluku dan dihadiri oleh Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Leo SN Simatupang, Kasat Intel Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Wakil Ketua dan anggota Komisi 1 DPRD Maluku beserta unsur terkait. Dalam wawancaranya, Amir Umrah mengatakan bahwa terdapat keluhan dari keluarga korban mengenai penetapan pasal kepada para tersangka penikaman salah satu mahasiswa Fakultas Teknik Unpati beberapa waktu lalu. Terkait dengan persoalan ini, diharapkan pihak penyidik dapat profesional dalam penetapan pasal dan dapat memberikan efek jera. Ia berharap agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Dari pihak DPRD Maluku memberikan usulan kepada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk dapat melaksanakan patroli 1 kali 24 jam, terutama pada malam hari. Jadi pertemuan tadi tindak lanjut dengan peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu, kejadian pengusukan terhadap salah satu mahasiswa Unpad mesin suat yang tadi, sehingga Komisi 1 mencoba untuk kita mengundang Kapolres untuk kita mencari tahu bagaimana langkah-langkah pihak Polresta Pulau Ambon terkait dengan ini. Dan memang ada keluhan yang terjadi di keluarga korban itu menyangkut dengan penetapan pasal. Yang memang kita mencoba untuk kita tadi sampaikan bahwa terkait dengan persoalan seperti ini, sehingga yang pertama memang dari rapat itu kami harapkan adalah pihak penyidik Polresta Pulau Ambon itu betul profesional betul-betul menetapkan pasal terkait dengan pelaku itu sehingga jangan melakukan efek jerah. Dan untuk ketahuan bahwa kondisi ini terjadi pada oknum termasuk gerombolan, sebenarnya itu gerombolan ini kan mereka tersebar di beberapa titik terjadi, sehingga betul TKP yang terjadi kebetulan mereka mungkin nongkrongnya di KTKP, tapi setelah ditelusuri nama-nama lama itu tersebar di Pulau. Ini geng yang akibat karena proses yang pernah DPD sudah menyampaikan lewat paripurna itu, sehingga ternyata menimbulkan kejadian itu yang terjadi. Oleh karena itu kami harapkan adalah supaya peristiwa ini tidak boleh terulang lagi dan menjadi efek jerah, maka penetapan pasal itu betul hati-hati di situ. Karena cuma sekitar kalau 15 tahun betul akan ada kan, ternyata kan mereka sudah bawa pisau, itu berarti kan ada sudah rencana. Kalau cuma pukul dan segala macam kan tidak ada persoalan. Baru bawa pisaunya adalah pisau dapur kan, itu berarti ada sudah niat, dan itu sehingga mudah-mudahan kami sampaikan kepada Pak Kapolres itu menjadi catatan penting supaya situasi ini tidak boleh menimbulkan persoalan-persoalan baru. Kenapa sampai keluarga korban melakukan langkah-langkah itu? Karena pihak Polresta Pulau Ambon itu tidak, intinya ya belum melakukan langkah cepat terkait dengan persoalan itu. Mengakibatkan mereka juga bisa melakukan ini terhadap 2 orang yang ternyata juga mereka tidak bilang langkah apa, kasihan. Keluarga korban juga membantu melakukan ini dengan terhadap 1 orang di ARBS, 1 orang di Soloba, dan hari ini mungkin berapa orang tadi itu di Batu Merah, itu juga mereka bantu turun mereka itu, dan mereka juga bagian daripada geng itu. Ada banyak perempuan, ada laki-laki. Nah, ini yang kita harapkan mudah-mudahan menjadi proses, sehingga dalam putusan penerapan pasal itu betul-betul hati-hati, dan keluarga korban juga sudah memahami itu, dan kami harapkan mudah-mudahan kalau ini tidak, ya kita tidak bisa, karena orang semuanya bunuh 15 tahun habis selesai kan, gampang-gampang saja. Ya seperti itu terjadi.